Peluang koalisi antara kubu paslon 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mulai intens terjalin seiring prediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. Lalu seberapa besar peluang koalisi Anies Ganjar terbentuk untuk melawan Prabowo Subianto? Sore ini kita membahasnya dengan Koordinator Penasehat Timnas Amin ada Hermawi Taslim, juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi, Jubir TPN Ganjar Mahfud Aryo Bimo, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, saya mau ke Pak Hermawi dulu dari Timnas Amin ya Pak Hermawi. Pada peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan, ini menarik ya bahwa Mas Anies untuk pertama kalinya mengucapkan selamat ulang tahun ya. Apakah ini sinyal mulai ada pendekatan, penjajakan begitu untuk bergabung bersama dengan koalisinya Ganjar dan PDI Perjuangan di putaran 2? Mengucapkan selamat itu kan sesuatu yang baik dan itu lumrah saja. Nggak usah diterjemahkan lebih jauh, tetapi itu bagian dari sikap kedewasaan, sikap kematangan seorang negarawan yang memberikan ucapan selamat kepada partai rivalitasnya. Dan itu biasa saja. Nggak usah ditafsirkan macam-macam. Demikian juga komunikasi. Kita berkomunikasi dengan semua pihak untuk membangun kebersamaan menuju Indonesia yang lebih baik. Itu aja. Oke Bang Taslim. Tapi sebelum-sebelumnya Mas Anies nggak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Baru ini, dan ini menjelang 1 bulan sebelum pemilu begitu. Ini kan kemudian menciptakan tafsir macam-macam di mata publik. Itu kan sesuatu yang baik, sesuatu langkah maju. Mungkin selama ini Pak Anies lupa. Mungkin selama ini Pak Anies teledor, nggak sempat mengucapkan selamat. Kalau sekarang mengucapkan selamat kan sesuatu yang baik. Tapi sebetulnya ada nggak sih Pak Taslim komunikasi antara Timnas Amin atau dari Nasdem dengan PDI Perjuangan dengan koalisi Mas Ganjar? Ada nggak? Ini kan di TKN kita itu kan 700 orang. Kalau apakah ada atau tidak ada, saya tidak tahu pasti. Anda kan Sekjen Partai Nasdem. Komunikasi itu kan sebuah keniscayaan. Orang per orang dari dulu sampai kapanpun selalu berkomunikasi. Di DPR mereka satu komisi selalu berkomunikasi. Jadi komunikasi bagi kita itu sebuah keniscayaan dengan semua pihak, dengan siapapun. Dengan paslon-paslon lain, dengan penyelenggara pemilu, dengan media juga. Ya komunikasi itu sesuatu yang baik lah. Oke. Jadi ada komunikasi ya? Anda harus akui itu ada komunikasi. Komunikasi itu selalu ada dan itu ada di mana-mana. Itu biasa saja. Itu bagian dari komunikasinya kita Timnas manusia. Amin ke TKN Prabowo Gibran ada nggak? Saya kira ada. Saya tidak tahu persis, tapi orang per orang pasti ada. Komunikasi itu kita bangun kepada semua pihak. Baik, Mas Bimo. Dari TPN Ganjar Mahfud ya, kami dengar sudah ada komunikasi intensif yang dijalin antara Timnas Amin dengan TPN Ganjar Mahfud untuk menghadapi putaran 2. Apakah itu benar? Komunikasi sama dengan Bang Taslim tadi, komunikasi ada, tapi intensifnya seperti apa? Kalau intensif itu kan sudah secara periodik juga dengan target-target tertentu ya, karena semua paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 ini masih punya target satu putaran semua. Jadi komunikasi-komunikasi yang intensif ini tentu tidak ada satu komitmen hal yang sama terkait dengan target 2 putaran. Semua kan satu putaran. Hanya saja memang dirasakan justru yang intensif itu adalah komunikasi di akar rumput. Jadi di akar rumput itu terjadi banyak hal yang sama-sama punya pengalaman satu sama lain. Baik itu balihonya yang dirusak, tiba-tiba muncul baliho paslon nomor tertentu secara serentak yang tidak diketahui. Contohnya sewaktu saya mengalami sendiri mengantar paslon 03 Pak Ganjar Pranowo ke Klaten. Malam itu di Juwiring kita siapkan bendera dan baliho kurang lebih selesai jam 12:30. Jam 3 udah bersih. Ya. Nah yang semacam ini juga dirasakan oleh paslon 01. Jadi di bawah terjadi semacam pengalaman yang sama, merasakan adanya sesuatu yang mulai cenderung
tidak netral atau ada penekanan-penekanan. Ini yang sering kita temukan. Benar tadi Bang Taslim, misalnya saya dengan Pak Martin Manurung, saya dengan Pak Faisal, sama-sama pimpinan Komisi 6. Tapi komunikasi juga terjadi saya dengan Pak Haikal sebagai pengusung 02. Jadi betul bahwa ini schooling politik untuk saling berkomunikasi. Sejauh mana komunikasi itu nanti akan berlanjut, kalau hari ini kelihatannya perasaan sama-sama di bawah itu ada ketertekanan, ada ketidaknetralan oknum aparat ya. Itu terjadi dirasakan di akar rumput atau di grassroots atau di lapisan bawah dalam kita kampanye sehari-hari. Kalau dari 03 merasa bahwa sama-sama merasa dalam tanda kutip terintimidasi begitu ya di bawah akar rumputnya ketika berkampanye, 01 merasakan juga nggak? Ada perasaan itu. Saya mau nanya ke 01, kalau 03 kan merasakan itu, 01 merasakan nggak Bang Taslim? Kan ada beberapa acaranya Mas Anies yang dilarang begitu. Ada beberapa acara Anies yang batal, baik karena teknis maupun karena gangguan. Tetapi gangguan-gangguan itu di setiap daerah berbeda-beda. Buat kita gangguan-gangguan itu sampai hari ini kita anggap itu sebagai bagian dari vitamin. Kita masih bisa hadapi. Tapi ada pengalaman yang sama nggak? Ada perasaan yang sama nggak? Atau itu hanya klaimnya 03 aja? Kalau di akar rumput saya yakin ada. Saya juga mendengar itu. Tetapi kan bervariasi, setiap daerah berbeda-beda. Kami membawa Anies dari Aceh sampai Papua macam-macam. Sampai ular segala macam pun kita sudah hadapi. Dan kita sebenarnya bisa mengidentifikasi. Bisa mengidentifikasi siapa. Tetapi biarlah Panwas yang menentukan itu semua. Saya mau ke Bang Hasan. Bang Hasan, meskipun ini tampaknya dua-duanya malu-malu begitu ya untuk mengakui adanya komunikasi politik yang dijajaki antara 01 dan juga 03 karena udah sampai nih ke telinganya wartawan. Tapi bagaimana respon dari TKN Prabowo Gibran dengan adanya sinyal-sinyal pendekatan antara Anies dan juga Ganjar untuk di putaran 2 menghadapi Pak Prabowo? Kalau kita sih nggak ada tanggapan lain selain sukacita ya kalau ada orang menjalin silaturahmi ya. Karena kan yang seperti yang dicontohkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang bisa berekonsiliasi, jadi kita juga mengapresiasi seluruh bentuk komunikasi dan rekonsiliasi dari pihak manapun dengan pihak manapun gitu, dengan satu pihak maupun pihak lain. Jadi kalau misalnya terjadi komunikasi atau malah ada rencana-rencana rekonsiliasi antara misalnya pasangan 01 dan 03, buat kita itu sangat baik sekali. Karena itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan gitu. Jadi buat saya itu sesuatu hal yang perlu diapresiasi gitu. Baik, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, seberapa besar Anda melihat peluang koalisi Anies dan Ganjar ini bergabung di putaran 2, Mas Hanta? Iya, Nana. Pertama yang menarik begini ya, petanya kan masih tripolar 3. Ini seperti sudah 2 lawan 1. Mengapa ini sepertinya lebih cepat dari pertarungannya belum selesai. Nah, saya melihat memang pasangan nomor 2 Prabowo Gibran ini seperti posisinya incumbent. Dia memang incumbent sebenarnya tanda petik. Karena 3 hal. Satu, di sana ada faktor Jokowi. Karena kita tahu di sana dukungan politik Pak Jokowi itu tanda petik dalam persepsi publik kan sangat kuat di pasangan ini. Yaitu di sana pasangan Pak Prabowo berpasangan dengan Jokowi Junior, Mas Gibran. Tidak bisa dipungkiri, itu satu. Yang kedua, elektabilitasnya tertinggi. Bahkan jaraknya cukup jauh ya berbagai lembaga survei itu. Saya kira datanya menunjukkan demikian. Yang menyebabkan peta ini berlangsung mengarah isunya seperti ini. Dan yang ketiga adalah isu tentang pilpres antara 1 dan 2 putaran. Nah, di pasangan Mas Hasan ini kan lebih cenderung target kuatnya adalah 1 putaran. Nah, itu juga mendorong konsolidasi dari pasangan nomor 3 dan nomor 1. Tetapi saya kira ada 3 catatan saya. Satu, mengapa ini mendorong ada kemungkinan apakah ada potensi mereka yang bersatu? Rumusnya sederhana, kalau mereka menganggap nomor 2 adalah ancaman terkuat, jadi musuhnya lawan kita kan adalah kawan di dalam politik begitu.
Kira-kira kawan yang sama sehingga bisa berkawan. Itu potensi. Tapi jangan lupa yang kedua, saya meragukan justru kalau peta politik per hari ini Prabowo Gibran adalah yang paling potensial menunggu di putaran kedua. Kalau kita asumsikan sekarang Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, maka sejatinya yang sedang bertarung adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya. Jadi satu sisi isu yang kita diskusikan hari ini adalah kemungkinan mereka membangun koalisi di putaran kedua. Tetapi pertarungan sesungguhnya sebenarnya ada di pasangan Anies Muhaimin versus Ganjar Mahfud, karena siapa yang akan masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Ini saya kira yang menarik ya. Jadi saya kira masing-masing keduanya pasti punya strategi. Satu sisi mereka menjamin komunikasi, di sisi yang lain kalau dari sisi strategi politik menurut saya ya, dari sisi Pak Taslim harus fokus selain memastikan Pilpres berlangsung dalam 2 putaran dalam versi mereka adalah harus menggenjot menekan pertumbuhan Ganjar supaya mereka bisa masuk putaran kedua. Begitu juga Mas Bimo, Ganjar strateginya ketimbang menekan Pak Prabowo lebih realistis adalah menekan Anies supaya tidak bisa melampaui Mas Ganjar sehingga mereka putaran kedua. Satu partai itu juga rasional nanti. Betul, nanti mungkin kita asumsikan sesuai tema kita salah satu tidak lolos. Partai kan bisa dinamis nanti, Nana. Belum tentu. Misalnya kalau misalnya Mas Ganjar yang tidak lolos, kita asumsikan itu mungkin iya. Kita bisa utuh, tunggal, dukungan partainya, utama PD Perjuangan. Tapi kalau misalnya Mas Anies Baswedan yang tidak lolos di putaran pertama, di putaran kedua saya masih ragu apakah PKB, Nasdem, dan PKS tetap satu, Pak Sekjen, bisa jadi terbelah juga. Jadi belum otomatis ya, saya kira politik sangat dinamis, ada potensi peta konstelasi koalisi baru lagi di putaran kedua. Mas Hanta, apakah kemudian penjajakan komunikasi yang dilakukan oleh Timnas Amin atau 01 dengan TPN Ganjar 03 ini untuk mencegah berlangsungnya Pilpres 1 putaran? Karena kan ini ada gerakan 1 putaran nih yang dikumandangkan. Kemudian mereka menjajaki komunikasi politik, mereka berkoalisi dalam tanda kutip itu untuk mencegah Pilpres berlangsung 1 putaran begitu. Bisa dimaknai begitu nggak Mas? Kalau dari sisi strategi itu saya kira iya efektif karena dengan menjalin komunikasi antara pasangan nomor 1 dan nomor 3 mereka sudah mengasumsikan bahwa Pilpres 2 putaran otomatis karena mereka sudah menjalin kan. Kalau kemudian Pilpres yang berlangsung dalam 1 putaran kan tidak relevan kita bicara bahwa yang kalah pada salah satu. Berarti mereka memang sedang membangun strategi menghadapi opini Pilpres antara 1 dan 2 putaran. Itu iya, itu bisa kita kategorikan satu itu. Yang kedua bisa jadi memang prakondisi. Misalnya menjalin komunikasi siapapun yang menang mereka akan dukung. Karena tadi saya istilahkan menganggap incumbent punya kekuatan yang sangat kuat, peluang menangnya mereka sudah menunggu di putaran pertama dan seterusnya. Meskipun tadi catatan saya justru sebenarnya realitas sesungguhnya yang sedang bertarung, kalau pasangan ini nomor 1 dan nomor 3 yakin Pilpres 2 putaran, mereka sejatinya sedang bertarung juga. Gitu. Mas Hanta tolong dijelaskan tadi pasangan 02 itu mempunyai peluang yang sangat kuat. Apa maksudnya itu karena Pak Prabowo Mas Gibran ini hebat banget sehingga mendapat dukungan kuat rakyat atau faktor apa? Nah, kalau itu tentu saya menggunakan data survei, Mas Bimo. Survei apa? Kan ada variabelnya. Karena variabelnya ada beberapa Pak Prabowo yang berlian atau hebat. Saya ingin jawab pertanyaan Nana. Karena kita melihat Pilpres kan jeblok. Oke, sebentar Bapak-bapak ya. Oke. Kita kembali dulu mungkin. Ada 3 faktor Nana yang akan menentukan nanti Pilpres 1 atau 2 putaran. Sekaligus saya ingin merespon Mas Bimo tadi. Satu, tidak bisa dipungkiri ada faktor Pak Jokowi. Jadi approval rating, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi ini berkorelasi nantinya. Kalau ternyata saya harus tanya yang lain maka ini berkorelasi berhubungan lurus korelasi lurus dengan Prabowo Gibran bisa naik juga. Tapi kalau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi turun, itu berbanding terbalik dengan Anies. Jadi kalau misalnya kepuasan pada Pak Jokowi turun, Pak Anies ada kemungkinan akan naik. Jadi kita lihat kalau kepuasannya Mas Bimo naik, itu ada kecenderungan akan naik di Pak Prabowo atau bahkan Mas Ganjar kalau strateginya tepat. Yang kedua, apakah nanti Pak Prabowo bisa mempertahankan basis-basis suaranya seperti 2019 di Jawa Barat yang mereka bertarung di Sumatera, Jawa Barat dengan Anies Baswedan. Yang ketiga, apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran itu bekerja efektif untuk melangsungkan migrasi ya seperti tren survei hari ini Mas pemilih Ganjar saya harus itu yang lain di nih. basis pendukung Jokowi kan bergeser ke
Prabowo. Nah, itu kalau terhenti, maka potensi Pilpres 2 putaran lebih besar. Tapi kalau migrasi itu trennya terus, maka potensinya di sana. Jadi saya jawab pertanyaan Mas Bimo, tiga variabel itu nanti akan mempengaruhi naik turunnya elektabilitas. Oke, saya harus tanya yang lain dulu nih. Jangan keluar dari konteks nih Mas Bimo ya. Saya mau ke Pak Taslim lagi. Pak Taslim, apakah kemudian kalau misalnya nanti Pilpres berlangsung 2 putaran ya, kita bicara itu dulu. Apakah Pak Surya Paloh mau mengambil inisiatif untuk menjalin komunikasi dengan Ibu Megawati ataupun dengan Pak Prabowo? Jadi saya jelaskan sekali lagi, Pak Surya Paloh dan semua kami di Nasdem itu selalu membangun komunikasi dengan caranya sendiri-sendiri. Pak Surya Paloh dari dulu dikenal dengan silaturahmi kebangsaan dan beliau pasti welcome, terbuka untuk berdiskusi, untuk bersilaturahmi dengan siapa saja. Sekali lagi saya katakan komunikasi itu sebuah keniscayaan. Hari ini, besok, dan sampai kapanpun kita akan terus berkomunikasi. Itu prinsipnya. Baik. Mas Bimo, pemilih Anies kan berlawanan ya dengan pemilihnya Mas Ganjar. Bagaimana kemudian menyatukan kedua kubu yang selama ini berseberangan meskipun memiliki pengalaman kebatinan yang mungkin dibawa dalam tanda kutip terintimidasi begitu? Ya betul, sampai hari ini yang terjadi di bawah mengalami keterpepetan karena tadi apa yang disampaikan Mas Hanta. Membangun persepsi publik, wacana publik, mohon maaf Mas Hanta, mungkin Mas Hanta enggak, tapi lewat lembaga-lembaga survei yang diopinikan seolah satu putaran. Sementara kita dipertontonkan debat capres yang sangat tidak kompeten semacam itu. Terus dipaksakan satu putaran terus. Nah, terus kemudian sekarang bukan kontestasi antar capres, Pak Jokowinya untuk bisa satu putaran. Jadi ada usaha-usaha untuk pemaksaan satu putaran ini dengan cara-cara yang harus dicermati betul di antara tim ses grassroots ini terasa. Jangan sampai usaha-usaha satu putaran ini bukan hajatan rakyat yang pengen satu putaran, tapi ini ada hajatan elit, bahkan hajatan domestik yang melibatkan berbagai aparat untuk memaksakan satu putaran. Saya tidak melihat rasionalisasi atau elements of surprise-nya menjadi satu putaran. Ya. Apalagi yang dijual-jual Pak Joko Widodo. Yang bisa melanjutkan program 10 tahun ini ya partai pengusungnya. Bersama Pak Jokowi tentunya. Kita percaya kok Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa nawacita 1, nawacita 2 kok. Apalagi mau melanjutkan ke nawacita 3 misalnya. Itu kan pemikiran-pemikiran yang terus dipaksakan. Walaupun Mas Wali Gibran ada di situ. Saya pengennya, coba Mas Hanta Yuda dan kawan-kawan tim lembaga survei ini duduk satu meja, mengevaluasi metodologi dan pengambilan sampel, dan variabel-variabel lain, masuk akal nggak satu putaran ini. Kan gitu kan. Karena ada beberapa hal yang kadang kita butuh pencerahan, karena lembaga survei kita butuh ya untuk melakukan corrective action, untuk berkaca baik itu capresnya maupun partainya. Tapi kalau kemudian variabel-variabelnya itu tidak bisa menjadi berkaca, tadi saya katakan variabel apa, elemen apa yang membuat satu putaran? Ada yang Pak Jokowi, ada yang karena Pak Gibran. Jadi saya melihat bahwa kalau toh ada sekarang komunikasi bahkan antar elit, ya ada elit, kita hanya tanya bagaimana kecenderungan tidak netralisatan. Ini bukan masalah pasangan 1 dan 3, memang kita ingin pemilu damai. Damai itu akibat adil dan jujur. Ini yang saya kira dirasakan, misalnya saya komunikasi dengan teman-teman 01. Saya kira. Oke. Saya mau ke Mas Hasan. Mas Hasan, apakah kemudian TKN Prabowo Gibran khawatir jika kedua kubu ini nanti bergabung di putaran 2 begitu melawan Pak Prabowo? Jadi mungkin saya bisa diluruskan kalau saya salah menilai ya. Kalau memang ada rencana berdua untuk bersama-sama menghadapi putaran 2, kan berarti mereka sudah yakin tidak akan saling berhadapan di putaran 2 kan? Iya. Berarti yang akan dihadapi di putaran 2 adalah Pak Prabowo. Jadi di situ aja buat kita itu ada poin plus bahwa sudah ada keyakinan bersama bahwa kalau ada 2 putaran, nah maka yang sudah hampir pasti ada di sana itu adalah Pak Prabowo. Itu kan berdasarkan angka survei, Mas. Iya. Selama netral saya kira terjadi antara 01 dan 03. Ini persoalannya kan tidak netralan. Jadi kalau dengan komunikasi yang ada sekarang,
Kalau mereka akan saling berhadapan, tentu mereka tidak akan saling berkomunikasi. Jadi sedang menjejaki kerjasama. Buat saya ini juga bagus. Jadi paling tidak ada pengakuan lah bahwa memang yang hari ini yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilpres mau 1 putaran mau 2 putaran itu adalah pasangan 02. Nah, sebenarnya tidak ada yang memaksakan Pilpres 1 putaran. Menurut saya ini kesepakatan bersama kok. Ibu Mega juga pengen 1 putaran kok. Iya kan? Kita juga pengen 1 putaran. Saya rasa juga Mas Anies juga pengen menangnya 1 putaran. Tapi anehnya kita itu legowo-legowo aja ketika Bu Mega yakin menang 1 putaran, buat kita oh itu bagus. Jadi kalau Mas Anies mau menang 1 putaran juga buat kita itu bagus. Tapi kalau kita yang mau menang 1 putaran kok dicurigai macam-macam. Oke, gini Mas Hasan ya, gerakan 1 putaran itu kan disampaikan oleh tim Anda dan juga oleh Bu Mega juga bilang menang 1 putaran. Tapi pada kenyataannya angka survei menunjukkan bahwa belum ada yang mencapai 1 putaran begitu. Jadi kita stick ke situ aja. Terus, jadi khawatir nggak kalau nanti putaran 2 ini? Enggak ada kekhawatiran sama sekali. Buat kita 1 putaran dan 2 putaran itu enggak ada kekhawatiran sama sekali kok. Lagian, kalau ada elit-elit yang kemudian menjalin kerjasama, para pemilih ini kan bukan rekening di bank yang bisa ditransfer. Kalau misalnya dia pendukungnya ada 1 juta, kemudian dia bisa transfer 1 juta ke tempat yang diinginkan, kan nggak begitu. Masyarakat pemilih itu kan juga punya pikiran dan rasionalitas masing-masing kan. Misalnya begini, kalau misalnya pemilih Mas Ganjar misal putaran 2 kemudian mau dialihkan ke menjadi mendukung Mas Anies, bergejolak nggak jiwanya kira-kira? Oke, iya itu tadi yang saya tanyakan. Pendukung Mas Anies, pendukung Mas Anies kemudian mau ditransfer gitu, misal atau diarahkan mendukung Mas Ganjar, bergejolak nggak kira-kira jiwanya? Itu aja pertanyaannya. Jadi menurut saya kalau orang mau berubah itu berubah pelan-pelan biasanya, jadi ke tengah dulu berubahnya, bukan langsung dari satu titik ekstrim lain kayak gitu. Ya, memang itu kalau dari kita sih. Itu yang tadi saya tanyakan juga, tidak segampang itu sebetulnya menyatukan para pendukung di bawah. Mungkin kalau elitnya bisa ya langsung berubah, tapi di bawahnya kan belum tentu untuk bisa sama-sama berkoalisi. Betul tadi yang disampaikan, makanya tadi saya nanya. Oke, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya, apakah Pilpres akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, karena yang klaim 1 putaran bukan hanya dari kubunya Prabowo Gibran, tapi dari kubunya Mas Ganjar ya, dari kubunya PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarnoputri. Sekali lagi belum ada satupun paslon yang bisa menembus ataupun memenangkan Pilpres dalam 1 putaran. Persoalannya saya kira bukan 1 atau 2 putaran. Persoalannya pemilu damai itu akibat netralitas aparat. Itu lebih dan penting sekali lagi bicara 1 putaran atau 2 putaran. Betul. Itu kita kemarin juga sudah bahas dan kita berharap sekali lagi kita akan terus mengingatkan agar TNI, Polri dan juga ASN netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 karena kualitas pesta demokrasi kita akan berada di tangan mereka begitu ya. Terima kasih sekali Bapak-bapak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu.